Halo guys, selamat datang di channel aku, Artia Desi. Pada akhir episode 3 diperlihatkan Hakim Kang sedang memantau Jiho dan ibu tirinya. Nampak Jiho akan dibunuh oleh ibu tirinya. Kemudian Hakim Kang bergegas menemui Bai Jayong. Hakim Kang mengeluarkan senjatanya dan bersiap melakukan penghakiman terhadap Bai Jayong. Sebelum kita lanjut ke episode 4, buat kalian semuanya yang baru menemukan channel aku, jangan lupa dukungan subscribe dan juga like videonya. Dan video ini aku buat untuk spoiler ke kalian semuanya. Aku tetap menyarankan kalian untuk menonton drama ini pada saluran resminya. Flashback ke kejadian 4 hari sebelum kejadian ini. Saat itu Hakim Kang pulang ke rumahnya dan Detektif Han menghampirinya. Detektif Han ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Hakim Kang, karena awalnya dia ingin mencari tahu bukti bahwa Hakim Kang benar-benar membunuhnya. Namun dia berubah pikiran setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Hakim Kang. Detektif Han kini mulai percaya bahwa Hakim Kang memanglah iblis. Kemudian Hakim Kang meremas botol kaleng milik detektif dan meminta Detektif Han untuk mendaur ulangnya. Detektif Han pun mengucapkan salam perpisahan kepada Hakim Kang. Le Arong selama ini menganggap bahwa Hakim Kang selalu diganggu oleh Detektif Han. Tetapi Hakim Kang mengatakan bahwa Detektif Han sudah tidak akan mengganggunya lagi. Falak mengatakan bahwa jantung Hakim Kang berdebar-debar beberapa waktu yang lalu dan dia pun merasakan cinta seperti layaknya manusia. Falak pun mengatakan bahwa jika iblis jatuh cinta maka hukumannya hanyalah kematian. Falak takut akan merasakan hal yang sama jika dia terlalu lama tinggal di bumi. Keesokan harinya Hakim Kang menyelidiki apa yang sedang dilakukan oleh Bai Jayong. Ternyata dia mendatangi rumah Nenek Sun dan ingin mengambil Jiu. Tetapi Nenek Sun melarangnya dan juga mengusir mereka. Bai pun memiliki rencana lain untuk membawa Jiho dari rumah itu. Saat Jiho pulang, ternyata dia melihat seorang nenek yang tengah mengalami kesulitan. Dia pun membantu dan kemudian nenek itu memberikan sebotol ginseng. Dia juga menyuruhnya untuk memberikan kepada neneknya di rumah. Setelah Jiho pergi, ternyata semua itu adalah ulah dari Bai. Ketika malam harinya, Jiho pun memberikan sebotol ginseng kepada neneknya. Dia meminta sang nenek untuk segera meminumnya. Tak lama kemudian ternyata ada seseorang yang datang. Jiho membukakan pintu dan ternyata yang datang adalah ibu tirinya. Sedangkan Nenek Sun sudah tidak sadarkan diri. Detektif Han tiba-tiba mendapatkan telepon dari nomor asing yang ternyata itu adalah Jiho. Kemudian dia pun langsung panik. Detektif ketua mengecek bahwa telepon itu menunjukkan bahwa itu adalah telepon umum. Semua orang akhirnya bergegas. Detektif Han sampai di rumah Bai. Dia menggedor-gedor pintu dan tidak menemukan apapun. Selanjutnya dia pergi ke dekat telepon umum untuk mencari Jiu. Ternyata Jiu sedang kedinginan. Bai Jayong berencana untuk menenggelamkan Jiho di dalam bak mandi. Tetapi dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari nomor asing. Seorang wanita mengancam karena dia tahu semua rencana Bai Jayong. Dia pun kemudian meninggalkan Jiho dan memintanya untuk tidak kabur serta lapor polisi. Di saat Bai sudah pergi, Jiho segera bergegas kabur dan mengambil uang koin yang ada di meja untuk digunakan menelepon Detektif Han dan untuk meminta bantuan. Karena pada saat ini yang terlintas di pikiran Jiho hanyalah menghubungi Detektif Han. Terlihat Hakim Kang bersiap untuk bertemu dengan Bai Jayong di danau tempat Yonsu meninggal. Tiba-tiba Bai Jayong melihat mobil yang ada di dalam air dengan lampu yang menyala ke arahnya. Tentu dia pun kaget karena mobil itu yang digunakan untuk menenggelamkan suaminya. Tak lama kemudian Hakim Kang keluar dari mobil tersebut yang membuat Bai semakin terkejut. Seperti sebelumnya, Falaklah yang bertugas menelepon Bai. Sebelumnya dengan menggunakan suara wanita.
Hakim Kang kemudian menanyakan di mana keberadaan Jiho. Bai mengatakan bahwa Jiho ada di rumahnya. Namun Hakim Kang sudah merasa sangat kesal karena Hakim Kang tahu bahwa Bai akan membunuh Jiho. Dia pun meminta Bai Jayong untuk mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan kepada suaminya. Namun Bai tetap menyangkalnya hingga akhirnya Hakim Kang membawa dia ke dunia yang diciptakan oleh Hakim Kang. Kini Bai akan merasakan apa yang dialami oleh suaminya. Bai terjebak di dalam mobil serta Hakim Kang mengunci mobil tersebut. Hal ini sama seperti apa yang dialami Yonsu saat itu. Kemudian dia pun sadar bahwa Bai Jayong meminta ampun kepada Hakim Kang dan meminta Hakim Kang tidak melakukan hal yang menakutkan lagi kepadanya. Hakim Kang meminta Bai jujur motif apa yang membuatnya membunuh mantan suaminya. Ternyata Bai ingin menguasai seluruh uang suaminya. Pada saat itu Bai memberikan obat tidur kepada suaminya. Karena Bai mengetahui bahwa ketika suaminya buta, dia akan mendapatkan uang asuransi sebesar 120 juta won. Setelah suaminya mengalami kebutaan, dia akan membuatnya jatuh dari jurang karena suaminya ini suka mendaki. Tentu hal ini tidak akan membuat orang curiga. Dia membuat semua kejadian ini seolah-olah adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Hal itu pun membuat Bai mendapatkan uang dan juga apartemen milik para suaminya. Hakim Kang bertanya kenapa dia membiarkan Jiho tetap hidup. Ternyata agar semua orang tidak curiga kepadanya. Mendengar hal ini, Hakim Kang sangat kesal hingga akhirnya memukul Bai Jayong hingga terluka parah. Kini Hakim Kang akan melakukan pembalasan dari apa yang dia lakukan kepada mantan suaminya. Tiba-tiba dia berada di tepi jurang bersama Hakim Kang. Bai terus memohon agar Hakim Kang menghentikan semua ini. Tapi tak lama kemudian Bai juga akan merasakan apa yang telah dia lakukan kepada Jiho. Hakim Kang berulang kali menutup muka Bai menggunakan bantal. Dia juga akan membuat Bai merasakan apa yang dialami oleh mantan suaminya. Kini Hakim Kang mulai meracik minuman dan memberikannya kepada Bai. Dia juga akan membuat mata Bai buta dengan menyuntikkan beberapa cairan ke dalam matanya. Beberapa saat kemudian Bai pun akhirnya sadar. Dia terus memohon ampun kepada Hakim Kang. Tetapi Hakim Kang tentu tidak mendengarkannya dan langsung menusukkan senjatanya dan mengirimkan Bai ke neraka. Hakim Kang pun selesai memberikan penghakiman kepada Bai. Dia pun memanggil petugas neraka untuk membersihkan semua bukti yang ada, termasuk darah yang ada di tubuh Hakim Kang. Falak juga menyuruh mereka memberikan salam kepada Hakim Kang. Saat itu Hakim Kang tidak sadar menyuruh Falak untuk mendaur botol soda bekas minumannya. Setelah itu petugas neraka bertanya, apakah jasad ini akan diperlakukan sama seperti pada Moon sebelumnya. Namun Hakim Kang justru mempunyai rencana lain, yaitu dengan meletakkan jasadnya di seberang kantor polisi tepat tempat dinas detektif Han berada. Jasad itu diletakkan di dalam koper. Hakim Kang kemudian membaca berita tentang penemuan jasad perempuan yang merupakan Bai. Falak menanyakan, kenapa Hakim Kang meletakkan jasad itu di depan kantor polisi. Ternyata itu adalah saran dari rekan kantornya, karena ternyata Hakim Kang ingin menarik perhatian dari detektif Han. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa detektif Han akan segera menghubunginya. Kemudian Hakim Kang mengajak Falak berbelanja. Pada saat Hakim Kang berdiri di depan cermin, dia secara tidak sadar menuliskan nama detektif Han karena dia penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh detektif Han. Di tempat lain, detektif Han sedang melihat jasad dari Bai yang ternyata memiliki luka tusuk yang pernah dia rasakan sebelumnya. Karena ciri-cirinya sama, detektif ketua pun menduga ini adalah kasus pembunuhan berantai. Hakim Kang masih terus menunggu telepon dari detektif Han. Hakim Kang kemudian dipanggil oleh hakim ketua karena anggota dewan ingin menemuinya.
Tetapi Hakim Kang tidak ingin bergabung dengan mereka. Kemudian anggota dewan mengajaknya untuk makan malam bersama di rumahnya. Awalnya Hakim Kang menolak, tapi anggota dewan meyakinkannya dengan akan menceritakan tentang dirinya dahulu. Hakim Kang pun kemudian datang ke rumahnya. Sebelum memulai makan, keluarga biasanya berdoa kepada Tuhan. Namun Hakim Kang terlihat sudah menikmati makanannya dengan sangat lahap. Dan tanpa malu, Hakim Kang meminta makanan itu untuk dibungkus dan dibawa pulang. Hakim Kang pun menanyakan tentang keberadaan orang tuanya. Ternyata orang tuanya pindah ke Argentina dan dia juga mempunyai kakak yang menjalankan bisnis restoran di Jepang. Anggota dewan berencana menjadikan Hakim Kang penerus politiknya karena putranya tidak ada yang tertarik dan sudah mempunyai bisnisnya sendiri. Ternyata setelah Hakim Kang ditusuk, anggota dewan menutup semua pemberitaannya karena kondisi setelah dibatalkannya pertunangan. Namun dia menyesali tindakannya saat itu karena tidak dapat menangkap pelakunya. Dia juga bertanya alasan Hakim Kang tinggal di Villa Changdong. Dia beralasan karena tempat itu sepi dan juga biaya sewanya murah. Di sini nampak orang yang mencurigakan adalah putra kedua dari anggota dewan karena dia terlihat mengawasi Hakim Kang dari kejauhan. Setelah pertemuan itu, Hakim Kang kemudian datang menemui Le Aron dan memberikan makanan. Ternyata Le Arong dulunya adalah anak panti asuhan yang ditipu oleh temannya. Dia juga tidak pernah keluar rumah dan akhirnya meninggal. Sedangkan kisah Falak sangatlah miris. Ternyata dia adalah seorang staf yang meninggal karena kelelahan saat bekerja. Falak juga seorang pria lajang yang tidak menikah selama hidupnya. Sementara itu, Hakim Kang masih menunggu telepon dari detektif Han. Keesokan harinya ada seorang detektif yang datang menemuinya. Namun itu adalah rekan detektif Han yang meminta Hakim Kang pergi ke kantor polisi. Hakim Kang kini dicurigai bahwa dia melakukan pembunuhan terhadap Bai Jayong. Karena dua terdakwa yang meninggal ini adalah terdakwa yang pengadilannya ditangani oleh Hakim Kang. Hakim Kang mengira detektif akan senang ketika Bai meninggal, tetapi detektif Han menginginkan mereka dihukum secara resmi. Di saat detektif Han akan pulang, ternyata Hakim Kang masuk ke dalam mobilnya dan meminta detektif Han mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, detektif Han bertanya, apakah Hakim Kang tahu tentang apa nama Gena? Tetapi Hakim Kang berpura-pura untuk tidak tahu. Hakim Kang kemudian menegaskan jika memang dia membunuh maka orang itu pasti akan kembali hidup, sama seperti detektif Han. Detektif Han juga sudah tidak takut lagi ketika Hakim Kang menunjukkan dirinya sebagai seorang iblis. Namun Hakim Kang meminta detektif Han untuk terus mencari tahu tentang dirinya dan juga untuk terus mengganggunya. Tiba-tiba nenek Om datang dan juga memperingatkan untuk tidak mendekati Hakim Kang karena kalau tidak salah satu dari mereka akan meninggal. Tentu ini membuat detektif Han kaget. Hakim Kang pun mengucapkan salam perpisahan. Detektif Han pun dibuat tidak bisa tidur karena mengingat ucapan nenek Om tadi. Tiba-tiba muncul Jotaha bersama ayahnya. Ternyata mereka adalah keluarga dari detektif ketua. Jo mengira bahwa detektif Han sudah memiliki kekasih, tetapi detektif Han membantahnya dan mengatakan bahwa wanita itu adalah iblis. Ternyata detektif ketua ini adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan detektif Han setelah kematian kedua orang tuanya. Itulah alasan kenapa detektif Han ingin melindungi Jiho karena teringat tentang masa lalunya. Le Arong menemukan sebuah kasus yang belum terpecahkan, yaitu tentang pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 99, di mana saat itu ada seorang anak kecil berusia 10 tahun yang masih hidup. Dia adalah saksi yang melihat kejadian tersebut. Detektif ketua masih menyelidiki kematian Bai Jayong dan detektif Han menemui Nenek Sun. Dia mengatakan bahwa mereka tidak perlu mencari pelaku karena Bai Jayong pantas untuk mendapatkan hukumannya. Detektif Han pun pergi menelusuri tempat di mana Yunso ditemukan meninggal.
Dia menemukan kaleng soda yang sudah diremas. Ini mengingatkan kebiasaan Hakim Kang. Akhirnya hal ini membuat detektif Han kembali penasaran kepada Hakim Kang. Hakim Kang kemudian menerima amplop kiriman dari seseorang. Ternyata Jiho yang mengirimnya. Ternyata paket itu berisi gambar wajah Hakim Kang. Falak mengatakan gambar itu pantas untuk dijadikan gambar pemakamannya. Hakim Kang pun bertanya, apakah ada iblis di surga? Falak pun merasa ketakutan karena dia sedang mempelajari Alkitab. Kemudian Hakim Kang menyuruhnya untuk segera pergi. Tiba-tiba petugas dari kantor pos datang untuk mengirimkan surat kepada Jiho yang berasal dari kedua orang tuanya. Dia menangis saat membaca surat tersebut karena faktanya kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Ternyata petugas ini berasal dari surga. Saat dia menyampaikan pesan dari surat tersebut, tiba-tiba dia menghilang. Sementara itu pada malam hari, Hakim Kang sedang bersantai dan membaca buku di rumahnya. Kemudian pemilik gedung memanggilnya untuk keluar. Awalnya Hakim Kang berpura-pura tidur. Namun ketika dibujuk bahwa pemilik gedung membawa kue beras, Hakim Kang pun keluar dari rumahnya. Kue beras ini identik dengan orang yang pindah rumah. Tak lama kemudian penghuni dari gedung di depannya keluar. Dia ternyata adalah detektif Han yang sekarang berpindah tinggal di Villa Changdong. Ini membuat Hakim Kang sangat terkejut. Hatinya senang dan juga berdebar-debar. Namun ketika itu dia merasa sangat lemas hingga dia pun terjatuh. Tentunya ini adalah konsekuensi ketika iblis mulai jatuh cinta kepada manusia. Dan episode 4 pun berakhir.